Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Francisca. Baik, pada video kali ini kita akan membahas puisi Selamat Idul Fitri karya A. Mustafa Bisri. Di sini kita akan membahas puisi tersebut menggunakan pendekatan objektif. Nah, apa sih pendekatan objektif itu? Sekarang kita akan bahas apa itu pendekatan objektif. Sebelum lanjut pembahasan, teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya saya terus bersemangat melanjutkan konten-konten saya yang berikutnya. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena itu, tulisan ini mengarah pada analisis karya sastra secara strukturalisme. Sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif. Semi 1993 halaman 67 menyebutkan bahwa pendekatan struktural dinamakan juga pendekatan objektif, pendekatan formal, atau pendekatan analitik. Strukturalisme berpandangan bahwa untuk menanggapi karya sastra secara objektif haruslah berdasarkan pemahaman terhadap teks karya sastra itu sendiri. Proses menganalisis diarahkan pada pemahaman terhadap bagian-bagian karya sastra dalam menyangka keseluruhan dan sebaliknya bahwa keseluruhan itu sendiri dari bagian-bagian. Sayuti 2001 halaman 63. Oleh karena itu, untuk memahami maknanya, karya sastra harus dianalisis berdasarkan strukturnya sendiri. Lepas dari latar belakang sejarah, lepas dari diri dan niat penulis, dan lepas pula dari efeknya pembaca. Mengacu istilah Tew 1984 halaman 184, jadi yang penting hanya close reading, yaitu cara membaca yang bertitik tolak pada pendekatan bahwa setiap bagian teks harus menduduki tempat di dalam seluruh struktur sehingga kait-mengait secara masuk akal. Prado Kusumo 2005 halaman 65. Pandangan terhadap karya sastra secara objektif menyatakan bahwa karya sastra merupakan dunia otonom yang dapat dilepaskan dari pencipta dan lingkungan sosial budaya zamannya. Dalam hal ini, karya sastra dapat diamati berdasarkan strukturnya. Struktur tersebut merupakan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra. Unsur intrinsik dapat berupa perwatakan, tokoh, alur, setting, dan tema. Sedangkan unsur ekstrinsik dapat berupa psikologis pengarang, keadaan lingkungan, dan struktur sosial masyarakat. Pendekatan ini lebih mengeksploitasi unsur intrinsik sebuah karya sastra, naratif. Selamat Idul Fitri bumi, maafkanlah kami selama ini tidak semena-mena kami memerkosamu. Selamat Idul Fitri langit, maafkanlah kami selama ini tidak henti-hentinya kami mengelabukanmu. Selamat Idul Fitri mentari, maafkanlah kami tidak bosan-bosan kami mengaburkanmu. Selamat Idul Fitri laut, maafkanlah kami selama ini tidak segan-segan kami mengeruhkanmu. Selamat Idul Fitri burung-burung, maafkanlah kami selama ini tidak putus-putus memberangusmu. Selamat Idul Fitri tetumbuhan, maafkanlah kami selama ini tidak puas-puas kami menebasmu. Selamat Idul Fitri para pemimpin, maafkanlah kami selama ini tidak habis-habis kami membiarkanmu. Selamat Idul Fitri rakyat, maafkanlah kami selama ini tidak sudah-sudah kami mempergunakanmu. Selamat Idul Fitri. Baik, setelah kita mendengarkan puisi Selamat Idul Fitri karya A. Mustafa Bisri, di sini saya akan menyampaikan tema, rasa, amanat, nada, dan kesimpulan dari puisi Selamat Idul Fitri ini. Tema yang diangkat Mustafa Bisri pada puisi Selamat Idul Fitri yaitu tema permintaan maaf atas kebodohan dan ketamakan manusia di dalam bumi pertiwi sesuai dalam kutipan
Terlihat jelas kata maafkanlah kami diulang-ulang setiap baitnya sehingga penyair ingin menegaskan ada penyesalan dan permohonan maaf yang sungguh-sungguh. Bahwa kita sebagai manusia banyak yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan di muka bumi ini dengan tidak menjaga yang telah diciptakannya untuk kesejahteraan bersama sebagai penduduk bumi yang menggambarkan kehidupan nyata tindakan manusia saat ini dalam masyarakat yang juga mengkritik penguasa dan rakyat. Rasa yang ada pada puisi ini adalah rasa yang sunyi walaupun kita dapat merasakan dimensi sosial yang terkandung hal ini dikarenakan pada awalnya Mustafa Bisri adalah seorang ulama. Sehingga pandangan dunianya merefleksikan kesadaran religius dengan menggambarkan ibadah yang personal dapat memberikan dampak sosial pada setiap baitnya yang akhirnya terlihat memiliki rasa sunyi dan rasa bersalah. Penyesalan dengan menggunakan kata maaf kita sebagai manusia kepada Tuhan, baik dan segala ciptaannya diungkapkan dalam simbol puisi Selamat Idul Fitri adalah sebuah ironi sosial. Ia tidak saja menyatakan rasa bersalah dan mohon maaf, melainkan juga mengungkapkan sinisme sebagai bentuk kritik sosial. Penyair memilih ungkapan Selamat Idul Fitri karena Idul Fitri merupakan hari yang fitrah, di mana seluruh umat muslim di dunia kembali suci dari segala dosa yang mereka perbuat selama ini. Dan sesuai tradisi Idul Fitri adalah momen di mana manusia saling memaafkan agar manusia kembali suci seperti terlahir kembali dan semua dosa-dosanya terhapuskan. Nada yang muncul pada puisi Selamat Idul Fitri ini, Mustafa Bisri menuangkan nada yang memohon dengan nada yang lembut, tidak dengan yang keras. Sehingga dalam puisi Selamat Idul Fitri, Mustafa Bisri mengajak pembaca untuk melihat perlakuan manusia terhadap sekelilingnya yang tak pernah disadarinya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca adalah dapat dilihat dari kami lirik yang sebagai objek yang menjadikan kejadian yang telah diperbuat manusia akan ciptaan Allah, baik itu bumi, laut, langit, hewan, dan tumbuhan, antara pemimpin dan rakyat, semua sebagai metafora yang digunakan penyair yang berubah-ubah objeknya untuk menunjukkan permohonan maaf akibat tindakan manusia yang selalu berulah tanpa merasa bersalah, serta seorang rakyat yang meminta maaf pada pemimpinnya. Namun kemudian dirubah pada bait selanjutnya, kami lirik menjadi objek seorang pemimpin yang meminta maaf kepada rakyatnya, sehingga bentuk memperdalam rasa bersalah kami lirik sekaligus memperkuat ironi sosial yang dikedepankannya. Kesimpulan bahwa puisi Selamat Idul Fitri karya Mustafa Bisri ini sebuah ungkapan yang berisi kritik sosial yang juga menjadi gambaran nyata dari kehidupan masa kini. Gambaran nyata itu diperlihatkan dari kata-kata yang bisa dirasakan, dimanfaatkan, serta dapat menjadi ladang kesejahteraan manusia, yaitu bumi, langit, mentari, laut, burung-burung, dan tumbuh-tumbuhan, serta lawan bicara penyair yang mewakilkan perasaan-perasaan yang seakan-akan penyair dapat menunjukkan rasa kekecewaan mereka terhadap manusia yang seenaknya mempergunakan kekayaan alam yang ada di muka bumi ini dengan semaunya. Dengan keegoisannya, lupa bahwa kekayaan alam ini adalah sumber kehidupan umat manusia dan seharusnya dapat mencapai kesejahteraan antara sesama manusia atas nikmat yang telah Allah berikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi, nikmat mana yang engkau dustakan? Dan itulah sifat manusia yang tidak pernah bersyukur atas nikmat Tuhan yang selalu mencari kekayaan di dunia,
Maka dari itu, ungkapan penyair sebagai pengingat untuk manusia dengan memaafkan peristiwa yang lumrah dilakukan ketika Idul Fitri, yaitu saling memohon maaf kepada sesama manusia sebagai tradisi manusia untuk kembali suci seperti terlahir kembali dan semua dosa-dosanya terhapuskan. Dengan begitu, puisi ini berpesan agar pembaca berpikir untuk memperbaiki hidup dan lebih bersyukur serta menghargai apa yang mereka miliki saat ini. Baik, segitu dulu yang bisa saya sampaikan tentang puisi Selamat Idul Fitri karya A. Mustafa Bisri yang menggunakan pendekatan objektif. Semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan bisa membantu teman-teman semua tentang pendekatan objektif. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.